Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kematian Yesus yang Berharga. Saudara, dalam hidup ini kita sering mendengar atau melihat adanya kematian yang sia-sia. Ada yang mati karena bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian. Ada juga yang gantung diri, minum racun, menyiksa diri, dan masih banyak lagi cara yang dilakukan orang untuk mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Pada peringatan Jumat Agung hari ini, kita belajar satu kematian yang berharga, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Berharga karena yang pertama, Ia telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa, yaitu dengan mati di kayu salib. Sebab dengan kematiannya, darahnya yang kudus telah menebus dosa semua manusia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yang kedua, bahwa selama hidupnya ia telah berhasil meninggalkan teladan hidup yang berkenan. Sekalipun ia dikatakan dalam surat Filipi 2 ayat 7 menjadi sama dengan manusia, dan memang dalam banyak hal disamakan dengan manusia, Ibrani 2 ayat 17, bahkan dikatakan bisa merasakan kelemahan-kelemahan yang manusia rasakan, dalam arti bisa kecewa, bisa mementingkan diri sendiri, bisa sombong, bisa berbuat dosa, tapi ia memilih untuk tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Sehingga ia menjadi yang sulung, yang harus kita teladani hidupnya. Itulah sebabnya tidaklah berlebihan kalau kita katakan kematiannya berharga. Dengan demikian, sejatinya kita orang percaya tidak bisa menolak kenyataan bahwa kita berhutang nyawa, berhutang kehidupan. Hidup yang kita hidupi saat ini sejatinya bukanlah milik kita lagi, tapi milik Kristus yang telah membeli kita dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Itu harus kita sadari dan hayati betul, sebab ketika hidup kita menjadi milik Tuhan, kita tidak berhak lagi atas apapun dalam hidup ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ini berat dan butuh perjuangan. Sebab kita harus menyalibkan dan merobek-robek daging kita sendiri. Sebab kita masih memiliki banyak keinginan, kesenangan, hasrat, serta ambisi, yang mana semua itu menuntut untuk dipenuhi, untuk dipuaskan. Maka itu harus kita perjuangkan sungguh-sungguh, agar teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan bisa kita alami, bisa kita hidupi. Sehingga kelak ketika kita dipanggil pulang,
ketika waktu kita di bumi ini habis, kita mengalami kematian yang berharga. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab itu saudara, mari selagi kesempatan masih ada, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan hidup sembarangan dengan tidak mempedulikan perasaan Tuhan. Sebaliknya, mari kita belajar taat seperti Tuhan Yesus. Taat dalam hal apapun. Taat dalam mengasihi keluarga, dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam berelasi dengan sesama. Semua kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Juga dalam berdoa, dalam membaca firman, kita harus tekun. Juga taat dalam segala situasi dan kondisi, baik saat suka atau duka, saat kekurangan atau kelimpahan, saat sakit atau sehat. Haruslah kita tetap bersukacita dan bersyukur. Semua itu tidak mudah, saudara, tapi harus kita latih dan perjuangkan setiap saat, setiap waktu. Dan Tuhan pasti sediakan sarananya, yaitu setiap peristiwa kehidupan. Jadi apapun yang saudara alami saat ini, pergumulan hidupmu, jangan putus asa, jangan menyerah. Bertahanlah dan tetaplah berjuang. Ingat, semua itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membela kita, supaya kita tetap ada dalam jalan-jalannya, agar kita bisa meneladani hidup Yesus, sehingga kelak ketika kita dipanggil pulang, kita juga bisa mengalami kematian yang berharga seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.